Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di video ini saya akan membawa teman-teman jalan-jalan virtual ke salah satu tempat objek wisata yang populer di Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan. Saat ini saya sedang menuju ke dalam untuk membeli tiket. Sekarang kita menuju entrance dan pada bagian depan mau masuk ke dalam kita disambut dengan air mancur seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tiba di sebuah pendopo yang cukup besar yang berisikan para pengunjung yang sudah siap-siap mau masuk ke dalam. Tentu saja bagi mereka yang sudah memiliki tiket. Sementara bagi yang belum beli tiket bisa langsung menuju antrian bagian tiketing atau loket tiket. Untuk harga tiket wisata Taman Candi Prambanan adalah orang dewasa Rp50.000 dan anak-anak 3 sampai dengan 10 tahun Rp25.000. Ini masih cukup terjangkau ya menurut saya untuk semua lapisan masyarakat. Di depan loket tiket ini juga ada pemberitahuan, yaitu hal-hal yang dilarang selama berada di area wisata, seperti dilarang membawa makanan, merokok, menerbangkan drone, coret-coret, memanjat, dan memindahkan susunan batu. Nah, seperti inilah bentuk tiket wisata Taman Candi Prambanan untuk orang dewasa seharga Rp50.000. Setelah tiket di tangan, saya pun bergegas menuju pintu masuk dan bersiap-siap mengeksplor area Taman Wisata Candi Prambanan. Memang ya tak lengkap rasanya liburan ke Jogja jika tak berkunjung ke tempat wisata Candi Prambanan ini teman-teman. Apalagi bagi yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta. Wisata Candi Prambanan bisa dibilang merupakan spot wisata yang wajib untuk dikunjungi. Area candi ini sangat luas dan untuk menuju bangunan candi, kita tinggal mengikuti saja petunjuk arah yang sudah disediakan. Di sini juga menyediakan guide service atau pemandu wisata bagi yang mau mendapatkan keterangan lebih detail. Ini adalah peta wisata Candi Prambanan dan bagi yang mau keliling 4 candi naik mobil golf, harganya itu Rp200.000 per mobil dengan kapasitas 6 orang dewasa. Nah, sekarang kita sudah memasuki area Taman Candi Prambanan. Area Taman Candi ini tampak tertata rapi dan hijau. Sambil jalan kaki menuju ke dalam. Dari kejauhan saja bangunan Candi Prambanan sudah terlihat dengan ornamennya yang mengagumkan. Dan menurut data yang ada, candi ini tingginya 47 meter teman-teman. Lebih tinggi dari Candi Borobudur yang tingginya 35 meter. Candi Prambanan merupakan objek wisata yang sangat populer ya bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Dan Candi Prambanan juga sudah termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Selain mengetahui sejarah dan menikmati keindahan bangunan candi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di candi ini. Mulai dari hunting fotografi, foto selfie dengan latar belakang yang instagramable, hingga menonton pertunjukan sendera tari yang biasanya pertunjukan berlangsung pada malam hari. Di saat kunjungan saya hari ini teman-teman, tampaknya pengunjung cukup ramai dan pada bagian ini sepertinya merupakan spot foto favorit bagi para pengunjung di sini. Di sini ramai ya yang antri mau foto selfie. Spot ini memang keren sekali. Ada tulisan Candi Prambanan dengan latar belakang bangunan candi yang mengagumkan. Dan sebelum kita masuk ke pelataran Candi Prambanan, kita lihat-lihat dulu ya suasana di sini. Di balik fakta sejarah yang sebenarnya tentang objek wisata ini, Candi Prambanan juga memiliki cerita mitos atau cerita legenda yang menarik untuk kita ikuti. Cerita singkatnya begini teman-teman.
Dahulu kala di desa Prambanan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita, bernama Loro Jonggrang. Suatu ketika kerajaan Prambanan ditaklukkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menguasai istana Prambanan. Melihat putri Prabu Baka yang cantik jelita, timbul keinginannya memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu ia mengajukan syarat agar dibuatkan 1000 candi dan semuanya harus selesai dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan tersebut. Ia mengerahkan bala tentara roh halus untuk membantunya membangun 1000 candi dalam semalam. Ketika 999 candi sudah berdiri, Loro Jonggrang tampak ketakutan dan di dalam kepanikannya akhirnya ia pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintahkan mereka untuk menghidupkan obor-obor, membakar jerami dan menumbuk padi dengan lesung. Suasana saat itu seketika menjadi terang dan riuh, semburat merah memancar di langit, dan ayam jantan pun mulai berkokok bersahut-sahutan, sehingga para makhluk halus tersebut mengira hari sudah fajar, matahari akan segera terbit, dan mereka pun lari tunggang langgang. Mengetahui ini adalah perbuatan Loro Jonggrang, Bandung Bondowoso marah besar. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Loro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi candinya yang ke-1000. Kurang lebih seperti itulah teman-teman cerita legendanya. Nah, kalau kita memahami objek wisata Candi Prambanan ini melalui fakta-fakta sejarah yang ada, tentu saja ceritanya sangat-sangat berbeda. Sejarah mencatat Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia dan memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Sejumlah peneliti menilai bahwa pembangunan Candi Prambanan berkaitan dengan kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya dipercaya merupakan penganut ajaran Hindu yang memimpin kerajaan Mataram kuno. Kuat dugaan bahwa pembangunan candi ini pertama kali dilakukan sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Lalu disempurnakan serta dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan, dan prasasti tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau tahun 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Di dalam kompleks Candi Prambanan terdapat 3 candi utama terbesar yang juga dikenal dengan nama Candi Trimukti. Ketiga candi tersebut merupakan penggambaran Trimukti atau 3 dewa utama ajaran Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Dari 3 candi utama tersebut, Candi Siwa merupakan candi dengan bangunan terbesar dengan tinggi mencapai 47 meter dan lebar 34 meter. Sedangkan Candi Brahma dan Candi Wisnu yang posisinya itu berada di sisi kanan dan sisi kiri Candi Siwa berada sejajar mengapit Candi Siwa. Candi Brahma dan Candi Wisnu mempunyai ukuran yang sama dengan tinggi 33 meter dan lebar 20 meter. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli komplek candi ini adalah Siwagra, yang dalam bahasa Sansekerta bermakna rumah Siwa atau Rana Siwa. Dan di ruangan utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, yang menunjukkan bahwa Candi Prambanan dibangun sebagai bentuk penghormatan serta memuliakan Dewa Siwa, yang merupakan salah satu dari Dewa Trimukti.
Di masa kerajaan Mataram kuno, candi ini merupakan tempat yang agung dan sakral, sehingga pada waktu itu banyak sekali acara keagamaan seperti ritual atau upacara umat Hindu dilaksanakan di kompleks candi ini. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno menyebabkan Candi Prambanan mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh warga negara Belanda bernama C.E. Lons. Saat pertama kali ditemukan, bangunan candi dalam keadaan rusak dan tak terawat selama berabad-abad. Hal ini dipercaya akibat dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus yang membuat bangunan-bangunan di kompleks candi rusak dan runtuh. Kemudian pada tahun 1918, pemugaran candi dilakukan secara bertahap hingga saat ini. Ini dilakukan untuk menjaga kelestarian bangunan bersejarah peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Wisata Candi Taman Prambanan totalnya itu memiliki luas kurang lebih 86 hektar, terdiri dari 4 kompleks candi, 1 kompleks candi Hindu, yaitu Candi Prambanan, dan 3 kompleks candi Buddha, yaitu kompleks Candi Lumbung, Candi Bubra, dan Candi Sewu. Candi Prambanan juga dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Roro itu artinya gadis dan Jonggrang artinya cantik. Jadi Roro Jonggrang artinya gadis cantik. Yang menurut cerita legenda yang sudah saya ceritakan tadi, putri raja yang cantik jelita tersebut dikutuk menjadi patung atau arca untuk melengkapi candi yang ke-1000. Batu sebesar ini teman-teman ternyata merupakan pucuk Candi Apit yang jatuh saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2006. Dan untuk mengenang peristiwa bencana gempa, batu ini sengaja tidak dipasang lagi dan dibiarkan posisinya tetap sama pada saat jatuh. Lalu kemudian dibuatkan pagar semacam ini dan sebuah prasasti dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini untuk memudahkan turis lokal dan turis mancanegara memahami objek ini. Saat ini teman-teman kita berada di pelataran utama Candi Prambanan. Candi Prambanan dihiasi relief-relief yang tersebar pada dinding-dinding bangunan candi. Keindahan arsitektur bangunan candi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di sini. Dan relief yang paling terkenal adalah relief cerita Ramayana yang berkisah tentang istri dari Rama, Sinta yang diculik oleh Rahwana. Keunikan dari candi ini terdapat motif khusus ya di dinding luar candi yang hanya ditemukan di kompleks Candi Prambanan dan tidak ditemukan di kompleks candi lainnya, yaitu motif yang terdiri dari singa jantan jongkok. Singa jantan itu lambang kekuatan yang diapit oleh 2 burung surgawi, yaitu Kinara dan Kinari. Kinara dan Kinari badannya itu burung tetapi berkepala manusia. Mereka itu seperti angel atau malaikat. Mereka bertengger di pohon surgawi yaitu pohon Kalpataru. Nah, bicara pohon Kalpataru, kalau masih ada yang ingat ya, pada masa era Orde Baru, bagi mereka yang berjasa terhadap lingkungan hidup akan mendapatkan penghargaan Kalpataru emas yang diserahkan di istana. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi terus mengeksplor pelataran candi ini. Dan sebagai informasi yang cukup penting ya bagi teman-teman kalau suatu saat mau berwisata ke sini. Wisata Taman Candi Prambanan dibuka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga jam 5 sore WIB. Kecuali saat ada pagelaran sendera tari Ramayana, pengunjung bisa masuk pada malam hari. Jarak Jogja ke candi ini tidak begitu jauh ya. Alamat Candi Prambanan adalah Jalan Jogja Solo, Desa Prambanan, Bokoharjo, dan hanya berjarak kurang lebih 17 km dari pusat kota Jogja. Sebab itu teman-teman, lokasinya ini mudah sekali ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun naik transportasi umum seperti bus Trans Jogja. Bagi yang mau ke sini naik Trans Jogja, bisa naiknya dari halte bus yang ada di Jalan Malioboro.
Dan ditambah lagi ya, ke objek wisata ini juga bisa naik kereta KRL Jogja Solo. Dari arah Jogja ataupun Solo, wisatawan yang naik kereta KRL bisa turun di stasiun Prambanan. Jarak stasiun Prambanan dengan Candi Prambanan sekitar 1 km. Dengan begitu, wisatawan bisa lanjut jalan kaki atau naik ojek menuju Candi Prambanan ini. Baiklah teman-teman, sejauh ini itulah yang bisa saya sampaikan terkait objek wisata yang sangat populer di Jogja, yaitu Candi Prambanan. Semoga saja isi konten ini berguna bagi siapa saja yang menonton. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa bagi yang pertama kali berkunjung ke channel saya ucapkan salam kenal. Semoga suka ya dengan konten-konten di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan di-like, di-share link videonya, dan berikan tanggapan atau saran di kolom komentar. Serta tonton juga ya video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.